Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang meninggalkan sholat wajib atau sholat fardu, maka menurut mazhab Syafi'iyah wajib mengqodhoinya pada waktu-waktu yang lain. Dan dalam hal ini kita akan membahas bagaimana cara mengqodho sholat. Sholat yang ditinggalkan atau yang wajib diqodho itu ada dua penyebabnya. Yang pertama yakni ditinggalkan karena ada uzur. Yang kedua ditinggalkan karena tidak ada uzur. Ada uzur artinya ada alasan untuk meninggalkan. Yang pertama kita bahas yakni tata cara mengqodho sholat yang ditinggalkan karena tanpa ada uzur. Jika sholat yang ditinggalkan atau yang wajib diqodho itu tanpa uzur, tanpa alasan, tanpa sebab, maka yang harus dilakukan yang pertama yakni wa yubadiru man marra bi faitin wujuban. Yang pertama yakni orang tersebut wajib mengqodho sholat yang ditinggalkan tanpa uzur seketika. Artinya seketika dia punya waktu untuk mengqodho, maka dia wajib seketika itu juga untuk mengqodho sholatnya. In fata bila udrin fayalzamuhu al-qodho'u fawron. Qala Syekhuna Ahmad bin Hajarin rahimahullah ta'ala. Walladzi yadharu annahu yalzamuhu sorfu jami'i zamanihi lil qodho ma'ada ma yahtaju li sorfihi fi ma la budda lahu minhu. Menurut Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, beliau berpendapat bahwa jika sholat itu ditinggalkan tanpa adanya uzur, maka dia wajib sorfu jami'i zamanihi, sorfu jami'i zamanihi lil qodho. Dia wajib mentasarufkan, dia wajib menggunakan keseluruhan waktunya atau waktu yang dia punya untuk mengqodhoinya, kecuali kegiatan-kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan sama sekali. Seperti contoh dalam kitab I'anah dijelaskan kanahwi naumin, seperti halnya orang yang tidur. Artinya tidur di sini memang tidur yang tidak bisa ditinggalkan, mungkin sudah terlalu ngantuk berat atau bagaimana. Yang kedua, contohnya yang sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan, semisal dia harus buang hajat, buang air besar atau buang air kecil. Ini sesuatu yang kebiasaannya memang yang tidak bisa ditinggalkan, harus dikerjakan terlebih dahulu, maka tidak masalah. Intinya bahwa dia harus menggunakan waktu yang ada ketika dia bisa untuk melaksanakan sholat untuk mengqodho sholat yang ditinggalkan. Wa annahu yahrumu alaihi at-tatawwu. Kemudian haram baginya untuk melakukan kesunahan-kesunahan yang lain. Artinya seperti sholat sunnah yang lain atau ibadah-ibadah sunnah yang lain, karena kewajibannya pada waktu itu adalah mengqodhoi sholat yang ditinggalkan. Kemudian yang kedua yakni apabila sholat yang ditinggalkan atau wajib diqodho tersebut disebabkan adanya uzur. Nah, bagaimana? Jika disebabkan uzur, maka hukumnya satu wa yubadiru bihi nadban, kesunahan. Maka hukumnya adalah dia sunnah untuk bergegas melakukan sholat yang ditinggalkan. Nah, kategori sholat yang ditinggalkan karena uzur itu seperti apa? Dicontohkan di sini kanaumin lam yata'adda bihi wa nisyanin kadzalika. Jadi contoh daripada sholat yang ditinggalkan karena uzur seperti halnya tidur lam yata'adda, yang tidak ada unsur kecerobohan tidurnya. Contoh tidur yang ada unsur kecerobohan itu seperti apa dalam kitab
Ya, ana dijelaskan wa amma in ta'adda bihi. Maaf, contoh daripada tidur yang ada unsur kecerobohan bi annama fil waqti wa dhanna adamal istiqot. Jadi sudah masuk waktu, kemudian dia tidur dan dia tidak yakin atau dia hanya sekedar dzon, prasangka bahwa nanti tidak akan bangun. Jadi semisal jam 12 siang itu sudah masuk waktu zuhur. Ketika sudah masuk malah tidur. Nah, ketika tidur, sebelum tidur dia meyakini atau dia dzon, wah ini nanti tidak akan bangun. Maka ini termasuk contoh yang tidur yang sembrono atau tidur yang ta'adda. Au syakka fihi fala yakunu udhron, atau dia ragu apakah nanti bangun atau tidak pada waktunya untuk melaksanakan sholat, maka tidak dikatakan udzur. Begitu juga dikatakan udzur wa nisyanin kadzalika, begitu juga lupa. Jadi mungkin lupa pada waktu itu untuk melaksanakan sholat, sudah masuk waktunya karena mungkin pekerjaan dan lain-lain, maka ini dikatakan ditinggalkan karena adanya udzur. Kesunahannya bagaimana? Hukumnya bagaimana? Hukumnya adalah dia sunnah untuk bergegas mengqodhoinya. Kemudian pembahasan selanjutnya, apabila sholat yang diqodhoi ternyata lebih dari satu sholat, jadi punya 2 sholat atau 3 sholat yang wajib diqodhoi, maka bagaimana cara mengqodhoinya? Ini juga dibagi menjadi 2. Yang pertama, jika sholat yang ditinggalkan itu adalah sholat yang ditinggalkan karena udzur, maka kesunahannya yang pertama adalah, atau hukumnya yang pertama adalah wa yusannu tartibuhu ayil faiti fayaqdi as-subha qabla dzuhri. Hukum yang pertama, dia sunnah untuk tartib. Semisal ada 2 sholat yang ditinggalkan, zuhur dengan subuh, maka dia sunnah melaksanakan sholat subuh terlebih dahulu, terus kemudian baru sholat zuhur, dan begitu seterusnya. Yang kedua, hukumnya bagaimana? Wa taqdimuhu ala hadiratin la yakhufu fautaha. Yang kedua yakni mendahulukan atau sunnah mendahulukan sholat yang ditinggalkan daripada sholat yang sudah masuk waktu pada waktu itu. Jadi semisal dia punya qodho sholat zuhur, kemudian sudah masuk waktu sholat asar, maka apakah melakukan sholat asar terlebih dahulu atau sholat zuhur yang diqodhoi? Dalam hal ini kesunahannya adalah dia melakukan sunnah sholat zuhur terlebih dahulu, baru terus kemudian sholat yang hadiroh, dalam hal ini adalah sholat asar. Kemudian yang kedua, apabila sholat yang ditinggalkan bila udhurin, tanpa adanya udhur, maka bagaimana hukumnya? Fayajibu taqdimuhu alaiha, maka wajib mendahulukan sholat yang ditinggalkan tanpa udhur dan mengakhirkan sholat yang hadiroh. Itu hukumnya seperti itu. Sekarang ada timbul beberapa permasalahan. Di sini disebutkan dalam kitab Fathul Mu'innya, amma idza khaufa fautal hadiroh bi ayyaqo abduha wa in qala kharijal waqti fayalzamuhu albad'u biha. Sekarang ada sebuah permasalahan. Sudah masuk waktu sholat asar semisal, dia punya qodho sholat zuhur. Apabila dia melakukan sholat qodho terlebih dahulu, ternyata nanti ada waktu sholat asar yang keluar, artinya dia tidak bisa melakukan sholat asar dengan sempurna. Maka bagaimana? Kalau seperti ini, maka kewajibannya adalah melakukan sholat yang hadiroh terlebih dahulu, atau sholat asar terlebih dahulu.
baru kemudian kodok duhurnya, supaya tidak ada sholat yang wajib dilakukan pada waktu itu keluar dari waktunya. Kemudian cara selanjutnya, bagaimana cara mengkodok sholat yang ditinggalkan? Wa yajibu taqdim ma fata bi ghairi udrin ala ma fata bi udrin. Jadi seandainya ada dua sholat yang ditinggalkan, yang satu ditinggalkan karena udzur, yang satu ditinggalkan karena tanpa udzur, maka yang wajib didahulukan atau yang wajib dilakukan terlebih dahulu adalah sholat yang ditinggalkan tanpa udzur. Wa in faqada at-tartiba li'annahu sunnatun wal bidaru wajibun. Mengapa demikian? Karena bergegas melakukan kewajiban atau qada di sini hukumnya wajib, sedangkan tertib di sini hukumnya sunnah. Wa yundabu ta'khiru rawatibi anil fawaiti bi udrin. Kemudian selanjutnya tata cara mengqadainya, disunahkan mengakhirkan sholat-sholat rawatib daripada sholat-sholat wajib yang ditinggalkan karena udzur. Misal didahulukan mana antara sholat qobliyah ba'diyah dengan sholat qadha yang biudrin, maka didahulukan sholat yang qadha biudrin. Sholat rawatibnya nanti setelah itu. Wa yajibu ta'khiruha anil fawaiti bi ghairi udrin. Dan wajib mengakhirkan, bukan sunnah lagi tapi wajib mengakhirkan sunnah-sunnah atau sholat-sholat rawatib daripada sholat-sholat yang wajib diqadha karena udzur. Ya, jadi itu cara-cara atau bagaimana cara mengqadai sholat yang tinggalkan. Demikian pembahasan kali ini. Terima kasih.